sorry 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kossudin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi ya eksekusi yang harus dilakukan. Ya, begitulah politik ya. Setelah kita dikejutkan terkait apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto terkait putusan memberikan amnesti dan bahkan juga abolisi kepada Hasto dan juga Tom Lembong, ini ada hal yang cukup mengejutkan sekali. Nah, dan ini wah bisa menjadi pelajaran lah setidaknya ya dalam berpolitik lah. Setidaknya kita jangan mendukung habis-habisan lah. Jangan sekali-sekali percaya kepada para politisi. Kurang lebih seperti itulah pesan yang mendalam ya. Terlebih saat ini putusan Pak Prabowo itu sangat-sangat tidak mengenakan bagi pendukung Pak Jokowi. Ya, bahkan pendukung Pak Jokowi pada saat lalu marah-marah. Dan yang lebih mengejutkan ketika Hasto Kristianto bebas dan Tom Lembong bebas. Pendukung Pak Jokowi malah ya setidaknya satu persatu mulai terbongkar lah. Ternyata Sylvester Matutina itu pernah divonis atau dijatuhi 1,5 tahun. Dan bahkan Roy Suryo juga mendesak lah setidaknya Sylvester ini untuk dieksekusi. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Satu persatu saat ini mulai terungkap lah. Dan bahkan Roy Suryo pun mendatangi Kejari dan bahkan mendesak setidaknya Sylvester Matutina untuk ditahan dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh jungkir balik ya melihat perpolitikan saat ini ya, sangat-sangat wow sekali lah. Seperti ini video dari Roy Suryo. Ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Ya, kemungkinan apa yang diungkapkan oleh pendukung Pak Jokowi sangat pede sekali. Wah, karena didukung oleh mantan presiden kemungkinan ya. Tetapi kenyataannya apa? Kalau kita lihat dari perpolitikan saat ini sangat jungkir balik sekali. Yang pada saat lalu itu pendukung Pak Jokowi itu sangat anti sekali dengan PDIP, sangat anti sekali dengan PDIP. Dan tiba-tiba putusan Pak Prabowo Subianto setidaknya memberikan nuansa segar lah bagi perpolitikan di Indonesia, yaitu memberikan amnesti dan juga abolisi. Kalau kita lihat, wow, rekam jejak dari Hasto Kristianto itu seringkali mengkritik Pak Jokowi dalam kebijakan, bahkan mengangkangi konstitusi dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba dibebaskan. Dan itu juga reaksi dari pendukung-pendukung Pak Jokowi sangat marah sekali. Nah, apalagi ditambah dari ini. Saya juga penasaran sih, peran Sylvester itu seperti apa ya? Tiba-tiba ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali, di mana ketika putusan dari Pak Prabowo Subianto yang mengejutkan pendukung Jokowi, tiba-tiba ada pendukung garis keras Pak Jokowi, ada yang mulai terungkap. Dan ternyata, wah, Sylvester itu pernah diputuskan 1,5 tahun penjara. Tapi apakah belum dieksekusi atau seperti apa kita juga tidak tahu ya. Nah, hingga saat ini putusan MA nomor 287/PID/2019 atas terpidana Sylvester Matutina dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara belum juga dieksekusi. Wow, apakah demikian ya? Kalau memang beneran ini terjadi, wah, memang hukum ini memang hanya untuk di luar pemerintahan ya, atau berada di oposisi. Pantas saja Hasto Kristianto dan Tom Lembong itu dikejar-kejar habis ya. Sehingga Perkumpulan Advokat Anti Kriminalisasi, akademisi dan aktivis pada hari ini Senin 31 Juli mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menanyakan kelanjutan proses hukum putusan kasasi tersebut. Kami datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka untuk menanyakan sekaligus meminta
meminta tentang eksekusi putusan MA nomor 287 atas terpidana Silverter Matutina. Ketua Solidaritas Merah Putih Solmed kata Ahmad Kozinuddin, Koordinator Legitimasi Advokat Anti Kriminalisasi, Akademisi dan Aktivis. Adapun kasus hukum yang menimpa Silverter merupakan perkara lama. Pada 29 Mei 2017, Silverter dilaporkan oleh 100 advokat dari Advokat Peduli Kebangsaan atas tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Silverter telah divonis 1 tahun 6 bulan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung melalui putusan MA seperti yang tertulis di sini. Namun hingga saat ini Silverter belum pernah menjalani hukuman tersebut. Dan menurut saya apa yang diungkapkan Roy Suryo sangat masuk akal sekali. Jangan lagi mengundang Silverter Matutina sebelum menjalani hukuman tersebut. Seperti ini videonya. Dewi keadilan yang insya Allah akan memberikan keadilan untuk semuanya. Kenapa saya menyampaikan insya Allah mengadilkan keadilan untuk semuanya? Karena berkali-kali orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget, ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 ya 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun ya tadi sampaikan juga oleh Pak Kozinuddin, kami mendengar yang bersangkutan melakukan lobby-lobby atau bahkan mencari maaf kepada Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala sebagai seorang negarawan tentu akan memberikan maaf, tapi maaf apapun itu tidak mengurangi, ya, eksekusi yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga, kami memohon kepada seluruh media, ya, baik mainstream maupun media-media independen atau YouTuber, ya, orang ini sudah berstatus terpidana. Jadi seharusnya tidak lagi dibiarkan bisa berkoar-koar mengumbar statement-statement, apalagi statement yang kemudian memfitnah kami semua. Saya, Bu Kurnia Triwiyani, dan juga di sini ada juga Pak Resmond Nasiolan Sinipal dan yang lain-lain yang menjadi klien dari kuasa hukum kami semua. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada awak media nanti atau kepada media, andai kata bisa sama-sama mematuhi, ya, atau menghormati etika untuk tidak lagi menampilkan terpidana yang seharusnya dieksekusi, ya, gitu. Wow. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali, ya, sangat mengejutkan sekali. Apakah Silverter Matutina ini memang dilindungi oleh Pak Jokowi, misalkan membawa nama Pak Jokowi dan lain sebagainya, dan akhirnya lolos dari eksekusi ini? Kita juga tidak tahu. Yang jelas Silverter Matutina itu sangat pede sekali. Bahkan konon katanya Roy Suryo bahkan menyebut Roy Suryo itu akan 1000% akan masuk penjara dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat wow sekali. Dan tiba-tiba ada keputusan dari Pak Prabowo Subianto yang setidaknya membebaskan, memberikan amnesti kepada Tom Lembong dan bahkan Hasto Kristianto terhadap lawan-lawan politiknya pada Pilpres 2024. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan kemungkinan, wah, pendukung-pendukung Pak Jokowi mulai gemeter, ya, mulai gemeteran. Dan pada saat lalu juga kita lihat, ya, banyak yang setidaknya kontra dengan putusan dari Pak Prabowo Subianto. Konon katanya tegak lurus, tetapi ya Anda lihat sendirilah, Anda bisa menyimpulkannya sendiri, dan untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat.